Oke, saya mau berlanjut untuk membahas soal komentar netizen yang terakhir. Disebutkan udah capek berharap sama pemerintah Konoha. Nah ini kan banyak sekali yang yang menyatakan bahwa Indonesia cemas, Indonesia gelap. Kemudian ada banyak juga rasa frustrasi dari masyarakat, mungkin anak-anak muda bahwa Indonesia ke depannya akan seperti apa begitu. Tetapi ada juga yang menyebutkan jangan lelah untuk mencintai Indonesia begitu. Nah ini saya meminta pendapat mungkin dari Buya terlebih dahulu. Apakah ada boleh nih kita lelah untuk mencintai Indonesia, tapi nanti balik lagi rasa cinta itu seperti apa Bu ya? Sepertinya love hate relationship kepada pemerintah ini real begitu ya? Kalau dalam agama kita tidak boleh berputus asa. Hmm, Dan menurut saya masa depan Indonesia insya Allah akan cerah. Asal saja para pemimpin di negeri ini mau membuka diri. oke. DPR harus mau membuka diri. Jadi kalau dikritik dia tidak alergi dengan kritik ya. Polisi harus membuka diri ya. Kemudian pemerintah juga, masyarakat juga membuka diri. Oleh karena itu saya ingin ya momentum kali ini dijadikan sebagai cermin. Oke. Supaya kita tahu ya di mana letak kelemahan kita. DPR tahu di mana kelemahannya selama ini. Polisi tahu letak kelemahan selama ini. Pemerintah di mana kelemahan selama ini. Dan rakyat juga harus tahu kelemahannya gitu. Ini kan pemerintah, anggota DPR yang kayak begini kan hasil pemilihan rakyat nih kan ya. Kan rakyat yang milih kan. Betul. Jadi kalau seandainya perilaku anggota DPR hari ini seperti ini, ya jangan disalahkan hanya DPR saja. Masyarakat juga harus berani menyalahkan dirinya. Kenapa dahulu memilih mereka-mereka kan gitu ya. Kan kebanyakan mereka memilih karena dapat uang ya. Ya. Atau karena kepentingan kelompok gitu kan. Jadi kita ke depan kalau akan memilih anggota DPR, jangan karena dapat uang atau jangan karena kepentingan kelompok. Tapi kita harus pilih calon-calon yang akan duduk DPR itu bukan hanya politisi tapi negarawan. Oke. Kalau politisian dipikirkan dirinya dan kelompoknya, tapi kalau negarawan dipikirkan bangsanya gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya yang tidak ada, bukan tidak ada, yang sangat sedikit sekali ada di DPR itu dan juga di pemerintahan kita, termasuk para menteri, saya kritik juga, dan para polisi, nggak ada yang jadi, bukan tidak ada, sedikit sekali yang jadi negarawan gitu. Mereka lebih mendahulukan kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya gitu ya, partainya. Sementara kita kalau seandainya sudah menjadi pemimpin negeri ini yang kita pikirkan bangsa, dari Sabang sampai Merauke gitu. Oleh karena itu masalah kenegarawan di negeri ini sudah menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal menurut saya. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mencetak kader-kader baru untuk bisa menjadi negarawan-negarawan agar negeri ini ke depan jauh lebih baik dari yang ada hari ini. Itu aja.